Kalau regurgitation enggak, tanyakan material yang dikeluarkan itu, tubular shape or not. Saya seringkali menemukan ini, tubular shape masih utuh. Seperti sosis lah gambarannya begitu, panjang. Kalau homemade enggak begitu, sudah terburai semua, hancur di dalam. Walaupun itu sebagian sudah hancur, sebagian masih ada, mungkin baru makan misalkan. Itu tapi sudah tidak lagi berbentuk tubular shape. Kalau tubular shape itu masih ada di esophagus. Saya tidak tahu sertakan, oh enggak. Saya di S1 saya sertakan foto-fotonya. Ya. Yang saya temukan memang adakah darahnya terdigesti. Kalau terdigesti, iya, itu problemnya sudah campur dengan, kita tahu bagaimana, karena campur asam. Kalau darah bercampur asam, maka jadi hitam. Kenapa hitam sebetulnya? Ada yang tahu? Kenapa bisa hitam? Kalau bercampur asam. Itu sama nanti, melena juga demikian sama, hitam. Karena ada darah yang bercampur asam tadi hitam. Digested, dan keluarnya bersama feces. Jadi hitam. But why? Menjadi hitam. Ya fungsi darah apa? Lagi-lagi di sana. Fungsi darah apa? Makanya kan harus Anda tahu latar belakangnya tadi itu. Fisiologinya tahu, anatominya tahu. Sehingga secara klinis kita bisa pahami itu. Bukti bahwa dia memang betul-betul darah. Tapi mungkin juga bukan darah. Anda harus confirm, mesti begitu. Ya karena dia punya atau mengandung zat besi, iron. Kalau dia kena asam teroksidasi ya jadi hitam. Ya. Jadi itu artinya digested. Sudah terdigesti, sudah campur dengan asam. Kalau masih segar, belum sampai terdigesti, atau mungkin sangat banyak, saking banyaknya darah tadi itu, darah segar keluar. Kalau itu muntah, vomit. Atau memang tidak berasal dari lambung. Dicampur. Makanan nanti keluar, dan baru kecampur dengan darah-darah di tempat lain yang di luar lambung. Kalau ada di lambung, pasti ada proses digesti dengan asam lambung. Yang itu kalau ke belakang, ya campur masuk ke intestinal pun akan terus jadi hitam. Ya, jadi ini harus dipahami. Tapi hitamnya di kotoran, di feces tadi bisa karena sebab-sebab yang lain juga, bukan karena mesti dengan darah. Ada bahan-bahan yang lain. Kalau misalkan Anda saja minum zat C, ya, misalkan Anda minum tambahan suplemen zat besi, itu hitam juga nanti. Feces Anda kan jadi hitam karena ada zat besinya tadi. Bukan berasal dari darah maksudnya. Ya, maka harus dipastikan, tanyakan adakah suplementasi yang diberikan atau obat-obat yang berkaitan dengan kemampuan untuk menghambat diare. Jadi beberapa obat itu memang ada unsur-unsur yang kemudian mirip seperti tadi itu mekanismenya, terbentuk warna hitam juga. Bismut subsalisilat misalkan begitu. Ini dia bisa untuk menyerap obat yang bersifat anti-sekretorik kan. Itu warnanya hitam juga, maka harus pastikan apakah dia minum obat anti diare misalkan. Nah, hal-hal yang demikian harus dipastikan. Jadi yang jelas Anda harus bedakan regurgitasi dengan vomit. Pastikan itu dulu. Kalau regurgitasi bahwa kemudian masalahnya ada di esofageal, di esophagus, di sini. Banyak di sini. Jadi lebih banyak di sini problemnya. Esophagus. Jadi not stomach. Kalau stomach ciri khasnya adalah muntah, vomit. Ya. Jadi ini bedanya. Dengan beberapa ciri yang lain nanti. Berikutnya adalah gejala yang tadi itu kaitan dengan vomit. Vomit sebabnya banyak. Bisa gaster, bisa ekstra gaster. Jadi mesti ditanya, selalu tanya. Jadi makanya kemudian Anda harus menyusun daftar diferensial diagnosis penyakit yang dengan gejala sama. Ini kalau bimbingan saya sudah saya
berikan tugas itu maksudnya. Susun sendiri. Daftar gejala penyakit apa saja yang kemudian apa penyakit yang timbul dengan gejala yang sama tadi. Termasuk vomit, termasuk muntah. Jadi muntah itu bisa karena sebab-sebab di gas tersendiri, ada beberapa reseptor yang ada di sana, ya, yang itu nanti disampaikan melalui saraf ini sebetulnya ke pusat muntah. Sensor-sensornya atau reseptornya ada di sana, yang kemudian memberikan perintah muntah. Ini melalui saraf biasanya. Kalau itu terjadi di lambung, ada reseptor-reseptor yang kemudian disampaikan, disalurkan ke pusat muntah tadi itu melalui saraf neurologik. Tetapi ada proses lain patofisiologi selain kalau kejadiannya di luar lambung. Banyak sebab, dan itu disampaikan oleh tubuh ke satu perangkat yang bisa menangkap sinyal itu. Namanya adalah chemoreceptor trigger zone. Bahan-bahan kimia, apapun itu. Pembawanya siapa? Humoral, darah. Humoral itu cairan. Jadi apapun yang ada di cairan darah itu terbawa, kemudian disampaikan ke penyeleksi ini. Bahan-bahan kimia yang ada di dalam darah itu akan disampaikan. Kalau sesuai, tadi itu kan informasinya akan disampaikan ke pusat muntah. Muntah juga gitu. Jadi Anda bisa contoh saja misalkan Anda bau nyaman, ada bau bangkai misalkan. Padahal kan sebetulnya perut Anda tidak sakit. Tiba-tiba Anda bau busuk, gitu. Bahan kimia itu sampai di hidung Anda, penciuman, masuk ke sistem peredaran darah, tersampaikan ke otak, ya sama seperti itu. Memberikan perintah muntah. Atau obat-obatan yang Anda minum misalkan, atau keracunan, atau banyak hal yang kemudian itu ada di dalam darah tadi itu, bahan-bahan kimia tadi itu akan diseleksi. Yang kalau itu benar, sinyalnya akan disampaikan ke pusat muntah, ya muntah juga. Nah ini terkait dengan berbagai macam reseptor yang bertanggung jawab pada mekanisme-mekanisme tadi. Sehingga kalau orang ini seringkali pemilik begitu melakukan, dok ini sudah saya kasih obat masih muntah juga, ya iya. Kalau reseptornya tidak benar. Contoh saja Anda ngunci di tempat di lambung yang disalurkan ke situ, tapi ada yang lain yang dia memberikan perintah langsung pada pusat muntah, ya tetap muntah memberikan. Kira-kira begitu ya. Jadi ini sudah perintahnya dikunci di situ, tapi ada perintah lain yang langsung ke pusat muntah lewat pintu belakang, ya tetap muntah juga akibat dari itu. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi, nah di luar yang mekanisme yang dari lambung tadi itu akan disampaikan pusat muntah melalui CRTC tadi itu melalui humoral, melalui darah, plasma. Minum obat, apa itu adanya toksin, adanya banyak hal. Ya, sebabnya kalau orang minum kemoterapi itu pasti ya munak-munak juga, ya karena tadi obatnya. Nah, bahan-bahan lain misalkan berat urian nitrogen juga demikian sama. Itu sebabnya nanti gangguan kencing, ya masalah urinari tadi itu punya manifestasi muntah. Secondary, bukan primary, secondary. Primernya ada di penyakit urinaria tadi. Tapi sekundernya akan muncul muntah. Karena apa? Berat urian nitrogennya tinggi. Yang harusnya dia bisa dibuang dari sistem perkemian, tetap numpuk di dalam darah banyak, kemudian ya mempengaruhi CRTC dan disampaikan pada pusat muntah, ya manifestasinya muntah. Ini begitu. Nah, mekanisme ini harus Anda sadar, pahami betul proses-proses tadi. Jadi bahwa ada penyebab lain selain lambung tadi itu yang bisa berpotensi menimbulkan. Dan itu terkait dengan reseptor-reseptor ini. Sehingga Anda mengetahui mekanisme patofisiologi tadi itu, Anda akan bisa mengambil keputusan pakai atau menghambat reseptor yang mana yang Anda gunakan melalui obat yang Anda pilih. Kalau enggak, nanti Anda salah memilih obat pun yang tetap muntah karena reseptornya tidak diblok. Jadi contoh misalkan yang reseptor-reseptor yang Anda gunakan untuk menekan atau menghambat mekanisme radang tadi itu, ya kalau Anda mau pakai yang di CRTC tadi itu yang terkait dengan ini, ya reseptor-reseptor ini yang Anda gunakan. Kalau Anda hanya menggunakan reseptor ini saja misalkan begitu, ya
penyebab yang lain nggak cocok, tetap muntah juga. Ya, ini sudah saya kasih obat tetap muntah ya, iya, karena bukan itu penyebab, mekanismenya enggak begitu, tapi ada sebab yang lain yang sampai di RDC tadi itu yang tidak dihambat oleh obat, ya obatnya tetap membuat mekanismenya tetap membuat ini tidak muntah. Ini prinsip yang harus dipahami. Kemudian diare juga demikian sama. Ya. Nah, diare itu ada dua sebab tadi saya katakan. Jadi saya lanjut saja karena panjang. Jadi diare itu ada dua sebab. Anda harus cari tahu lesi di mana dia bermula. Ya. Apakah dia di small intestine ataukah dia di large intestine. Tanya ini, selalu tanya. Selalu kalau menemukan keluhan diare, karena seringkali anamnesis yang utama itu Anda lakukan itu adalah interview with client. Ngomong-ngomongan dengan klien. Tanya, dok ini kucing saya diare, anjing saya diare. Tanya frekuensinya, berapa banyak Bu diarenya? Ada yang lain, ada merjan apa enggak? Volumenya berapa banyak, apa sedikit cair apa enggak, dan seterusnya. Banyak, semuanya harus ditanyakan. Sampai kemudian Anda mengambil keputusan apakah dia berasal dari usus halus dengan ciri-ciri tadi, termasuk yang khas adanya mukus atau tidak ada mukus dan seterusnya tadi. Nah, ini perlunya begitu. Selalu, ya. Setiap Anda menemukan keluhan diare, pastikan apakah dia dari usus halus, comes from small intestine or large intestine. Sehingga kalau Anda punya keyakinan sebabnya ada di usus halus, you can say enteritis. Which others ya colitis. Kira-kira begitu gampang. Nah, penyebab-penyebab penyakit yang di usus halus ini berbeda, cenderung berbeda dengan penyebab-penyebab diare yang di usus besar. Usus besar ini beberapa seringkali penyebab yang utama dari itu adalah protozoa pada anjing kucing. Ya, sama seperti pada manusia juga sama, disentri, protozoa. Ya. Protozoa itu bukan bakteri, bukan virus maksudnya, parasit. Protozoa. Nah, seperti amuba, ya amuba, entamuba, macam-macam tadi itu. Ini seringkali banyak. Walaupun ada juga penyebab yang lain, helmin misalkan, parasit yang lain. Ini beberapa ini. Jadi ini akan mudah untuk membedakan apakah dia. Kalau enggak nanti Anda masih kesulitan untuk menentukan diagnosanya, apalagi mengambil pilihan terapi yang tepat. Nggak bisa. Kasus yang tadi pun demikian sama. Jadi tadi masih memberikan itu, saya coba mahasiswa kakak kelasmu atau temanmu yang lebih awal masuk ke klinik, ya lupa dengan ini, selalu lupa. Jadi jangan pernah lupa. Jadi, begitu menemukan problematika diare, selalu pastikan itu berasal dari usus halus atau usus besar. Dengan mencari jawaban ini semua. Kalau dia keluarnya misalkan ini sudah 3 minggu dok, tapi dia masih baik-baik saja, maksudnya seger bugar, pasti hampir bisa dipastikan bukan berasal dari small intestine. Kalau small intestine itu 2-3 hari dia sudah tergeletak karena banyak yang hilang, cairan terutama karena dia watery, cair sekali, dan tidak ada yang diserap karena di bagian usus halus itu kan fungsinya absorption, ya. Berarti tidak ada yang diserap di situ, dia pasti akan seperti tidak makan, bahkan kehilangan. Nah, jadi ini prinsip di situ. Oke, yang lain-lain nanti dipelajari di sana. Beberapa yang lain ya ada terkait dengan mekanisme tadi itu, ini memastikan, jadi ada kalanya dia mengalami kesulitan defekasi. Jadi fungsi usus besar, large intestine itu pada monogaster ya, especially in monogaster, but not herbivore ya, omnivore. Kalau kuda monogaster tapi dia herbivore tidak sama fungsi usus besarnya. Fungsi usus besar tadi kalau di atas Anda lihat ya, fungsi utamanya adalah menyerap air. Hampir 90% lebih itu adalah kemampuan dia menyerap airnya tinggi sekali. Jadi seluruh cairan itu akan ada di
itu kemudian membentuk massa feses. Ya, makin lama massa feses ada di kolon, makin dia terus. Sehingga dia akan menjadi massa yang keras. Numpuk terus, ya kumulatif begitu, makin lama makin besar. Nah, kejadian itu menimbulkan penyakit yang dikenal sebagai konstipasi. Karena berbagai sebab, ya maksudnya. Itu sebabnya pada manusia itu disarankan untuk makan serat. Serat itu akan menjadi mengisi massa feses di kolon makin besar, makin besar. Dan serat tadi itu mengikat air, sehingga dia tidak akan sangat keras. Tetap ada air yang ada di dalam feses. Tidak menjadi sangat keras. Ya, jadi itu sebabnya kemudian ada disarankan oleh dokter untuk makan serat itu sebetulnya. Dan begitu dia cepat terbentuk massa feses yang banyak, akan segera dikeluarkan segera. Sebelum dia kering, tapi akan dikeluarkan. Sehingga kalau dia makin kekurangan makan serat, ya tadi itu makin lama massa feses terbentuk, kemudian dia karena lama ada di kolon, ya makin lama makin akan diserap dan menjadi keras kering. Jadilah konstipasi. Nah, pada kondisi tertentu, itu kita harus bedakan apakah dia just constipation atau sudah masuk ke tahapan yang lain, pada kucing terutama, megakolon. Ya, megakolon itu akumulasi banyak feses di kolon, ya, yang kemudian dia menyebabkan makin sulit dia keluar. Kolonnya memang melebar akhirnya. Nah, ini harus dipastikan. Jadi kalau masih di statusnya konstipasi biasa, mudah untuk ditangani. Tapi kalau sudah meluas atau meningkat menjadi megakolon, ini akan sulit. Ini terkait dengan prognosis sebetulnya. Sehingga Anda bisa pastikan itu dengan pemeriksaan X-ray nanti. Ya, memastikan tadi. Dengan pemeriksaan X-ray itu beberapa riset ini sudah aplikatif artinya. Jadi Anda bisa pastikan ya pada anjing, pada kucing itu pastikan saja. Jadi pengetahuan Anda yang harus Anda punyai adalah berapa banyak ruas tulang lumbal pada anjing kucing. Ada yang tahu? Berapa banyak? How many bone? Lumbal bone. Ada yang tahu? 7. Berapa? 7. Ya, 7. Jumlahnya 7. Siapa yang jawab tadi? Yue. Ya, 7 jumlahnya. Anda harus tahu itu. Jadi ini penting. Anatomi tadi belajar menjadi penting. Ya. Jadi 7. Nah, yang menjadi patokan Anda, menjadi guideline Anda untuk bisa mengetahui tadi itu adalah tulang kelima. Fifth lumbal. Ya. Panjangnya Anda tahu. Diukur panjangnya. Jadi panjang ruas tulang lumbal kelima itu Anda bandingkan, compare with the diameter of colon. Ya. Jadi panjangnya tulang ruas lumbal kelima ini bandingkan dengan diameternya kolon. Manakala Anda menemukan itu almost 1.5, ya kira-kira lebih dari itu lah, 1.48 or more, ya kira-kira gampangannya 1,5 kali lipatnya misalkan. Ini pasti megakolon. Ya, it's confirm, ya pasti megakolon. Dan ini akan sulit untuk diterapi. Artinya begitu. Jadi ini Anda sampaikan pada pemilik bahwa sudah masuk ke tahap megakolon dan itu akan lebih sulit untuk diterapi. Banyak terapi yang harus dipertimbangkan. Tapi kalau masih just constipation biasa, gitu, mudah untuk ditangani. Nanti dengan klisma, dengan beberapa ini akan bisa. Tapi kalau sudah mulai masuk ke tahap megakolon ini akan sulit, komplikasinya banyak. Nanti ada kelemahan-kelemahan muskular, ya kelemahan-kelemahan saraf, banyak hal tadi. Yang membuat dia akan berulang lagi, mengalami megakolon lagi terus. Nah, ini harus disampaikan pada pemilik. Jadi ini bedanya memastikan apakah dia masih konstipasi biasa atau megakolon dengan cara mengukur panjang ruas tulang lumbal kelima tadi itu. Ya, bisa dihitung. Lumbal itu tidak punya, kalau toraks itu punya koste, ya punya rib, punya koste.
Kalau lumbal tidak ada, jadi tidak ada temannya di situ. Sehingga bisa dihitung langsung dengan X-ray akan kelihatan. Oh ini 1, 2, 3, 4, 5. Pastikan panjangnya 1,5 kali lipat ya dibandingkan panjang ruas tulang. Kalau tidak, berarti belum. Tapi kalau lebih dari 1,5, gampangannya begitu ya, 1,48 bisa dinyatakan bahwa dia betul megakolon. Nah, kira-kira itu yang saya sampaikan berkaitan dengan problem in gastrointestinal problem or diseases in small animal. Mungkin ada yang ditanyakan. Saya